Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Legenda Real Madrid percaya Mbappe bisa berkali-kali raih Ballon d'Or. Bahkan di musim yang tidak terlalu glamor, Kylian Mbappe begitu gacor dengan 30 gol sejauh ini. Luka Modric percaya Mbappe bisa berkali-kali raih Ballon d'Or. Musim ini adalah musim perdana Mbappe di Real Madrid. Ia beberapa kali disorot performanya, dianggap tak bisa membangun koneksi permainan yang baik dengan Vinicius Junior. Tapi kritik hanyalah kritik. Mbappe yang tak terusik nyatanya kini sudah mengoleksi 30 gol plus 4 assist dari 43 penampilan di semua kompetisi. Maka Luka Modric percaya Mbappe punya potensi besar untuk sukses banget di ajang penghargaan individu Ballon d'Or. Itu kalau ia bisa membangun momentum dari musim ini. Kalau Kylian terus tampil seperti ini, membantu Madrid seperti yang sudah ia lakukan, saya yakin dia akan jadi salah satu favorit untuk memenangi bukan cuma satu, tapi beberapa Ballon d'Or, kata Modric dalam wawancara dengan Telefoot. Mbappe membuat segala sesuatunya mudah. Mungkin saya tak pernah melihat itu sebelumnya. Yang paling mengejutkan saya adalah sosok manusianya. Dia orang yang luar biasa, sangat rendah hati, selalu bercanda dengan kami, sangat tenang. Mereka bilang ini bukan musim terbaiknya, dan dia sudah bikin 30 gol, imbuhnya. Bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no... Punya nickname Messi. Beruntung banget pemain ini. Jarang bermain di Real Madrid, kok masih dipanggil timnas. Musim ini menjadi ujian berat bagi Arda Güler di Real Madrid. Pemain berusia 20 tahun ini menghadapi kesulitan dalam mendapatkan waktu bermain di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti. Kesulitan tersebut mengakibatkan Güler tidak dapat menampilkan potensi terbaiknya, yang pada gilirannya menimbulkan keraguan mengenai masa depannya di Santiago Bernabeu. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi para penggemar dan pengamat sepak bola yang berharap melihat perkembangan positif dari sang pemain. Namun, momen jeda internasional menjadi kesempatan penting bagi Güler. Pelatih tim nasional Turki, Vincenzo Montella, berencana menjadikannya sebagai starter dalam laga melawan Hungaria. Montella juga berupaya untuk membantu Güler yang berjuluk Messi-nya Turki dalam memulihkan kepercayaan dirinya setelah mengalami kesulitan di Real Madrid. Musim ini menjadi tantangan besar bagi Arda Güler di Real Madrid. Pemain muda yang berasal dari Turki tersebut baru tampil selama 1088 menit dalam 30 pertandingan. Ia berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 5 assist. Minimnya kesempatan bermain, Güler mengalami kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Pelatih Carlo Ancelotti jarang memberinya peluang bermain. Dan saat turun lapangan, Güler seringkali tidak mampu memberikan kontribusi maksimal. Keadaan ini menimbulkan keraguan mengenai masa depannya di Real Madrid. Meskipun banyak yang percaya potensinya masih sangat besar. Pelatih timnas Turki, Vincenzo Montella, mengekspresikan dukungan penuhnya terhadap Arda Güler. Ia memiliki rencana menempatkan Güler sebagai pemain inti dalam laga melawan Hungaria. Situasi tersebut menjadi peluang emas bagi Güler mendapatkan lebih banyak waktu bermain, serta mengembalikan rasa percaya dirinya. Montella memberikan panduan kepada Güler mengenai lika-liku perjalanan karier di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya bagi Güler tidak terjebak dalam kekecewaan, melainkan terus berusaha dan berlatih dengan sepenuh hati. Montella percaya kerja keras dan dedikasi, Güler dapat kembali menampilkan performa terbaiknya. Montella memiliki rencana menempatkan Güler sebagai pemain inti dalam laga tersebut. Kepercayaan yang diberikan oleh Montella menjadi motivasi baru bagi Güler, terutama di saat ia berjuang untuk mendapatkan posisi di Real Madrid. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. Luka Modric tak mau buru-buru pensiun. Luka Modric masih terus berkiprah di dunia sepak bola pada usia jelang kepala 4. Bintang Real Madrid ini masih belum memikirkan pensiun. Modric mencapai umur 40 tahun pada 9 September 2025. Meski bisa dibilang sudah uzur sebagai pemain, dirinya masih tetap dipercaya membela klub dan tim nasional. Paling anyar,
Luka Modric tampil penuh saat timnas Kroasia bersua Prancis pada leg pertama perempat final UEFA Nations League, Jumat 21 Maret 2025. Dia mengantarkan timnya menang 2-0. Di Real Madrid, Modric telah bermain 44 kali di semua kompetisi musim ini. Gelandang 39 tahun ini sudah menyumbang 4 gol dan 7 assist. Kontrak Modric di Real Madrid berakhir pada Juni 2025. Pemenang 6 gelar Liga Champions ini menegaskan bukan tak mungkin dirinya bakal melanjutkan karier di Santiago Bernabeu musim depan. Saya tidak memikirkannya sekarang. Tetapi saya telah mengatakan bahwa saya ingin pensiun di Madrid karena itu akan menjadi impian saya. Tetapi kita lihat saja apa yang terjadi, kata Modric. Dilansir dari Marca, masih banyak musim yang tersisa dan saya harus fokus pada apa yang tersisa. Karena masih banyak pertandingan, dia menambahkan, kita lihat saja apa yang terjadi karena saya tidak terburu-buru. Jelasnya. Invite pain, you'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow. Lucas Vazquez berpotensi tinggalkan Real Madrid akhir musim ini. Real Madrid tengah bersiap menghadapi musim depan dengan sejumlah perubahan dalam skuadnya. Beberapa pemain dikabarkan bisa meninggalkan klub, terutama di posisi bek sayap, yang saat ini menjadi perhatian utama manajemen. Salah satu pemain yang masa depannya masih belum jelas adalah Lucas Vazquez. Menurut laporan dari Diario AS, pemain veteran berusia 33 tahun tersebut kemungkinan besar akan menjalani musim terakhirnya bersama Los Blancos. Vazquez telah menjadi bagian dari Real Madrid selama lebih dari 1 dekade dan telah memberikan kontribusi signifikan bagi klub. Namun, dengan kembalinya Dani Carvajal dari cedera lutut yang serius, serta kemungkinan kedatangan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool dengan status bebas transfer, posisi Vazquez dalam skuad semakin terancam. Kehadiran Alexander-Arnold diprediksi akan menambah persaingan di posisi bek kanan, yang sebelumnya lebih banyak ditempati oleh Carvajal dan Vazquez. Dengan pemain muda dan lebih spesialis datang ke dalam skuad, peluang Vazquez untuk mendapatkan waktu bermain yang cukup kemungkinan besar akan berkurang. Apabila Real Madrid tidak memperpanjang kontraknya, Vazquez kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di luar Eropa. Beberapa opsi yang tersedia bagi pemain asal Galicia ini termasuk bermain di Liga Arab Saudi atau Major League Soccer MLS, mengikuti jejak beberapa mantan bintang Real Madrid lainnya. Dengan sisa musim yang masih berjalan, Vazquez tampaknya akan berusaha memberikan yang terbaik bagi Real Madrid, baik untuk memperjuangkan kontrak baru atau mengakhiri perjalanannya di klub dengan pencapaian yang membanggakan. Want anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer. Perekrutan Alexander-Arnold oleh Real Madrid berada di ambang kesuksesan. Madrid berharap bisa menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan pemain Inggris tersebut. Real Madrid hampir siap mencapai kesepakatan dengan Alexander-Arnold yang telah bekerja sama dengan mereka sejak Desember lalu. Saat itu, klub secara resmi mendekati Liverpool untuk mencoba mencapai kesepakatan transfer bek sayap itu di jendela transfer musim dingin. Sesuatu yang ditolak oleh direktur klub. Perjanjian klub dengan pemain Inggris itu berlaku selama 5 musim. Dan setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni, Liverpool tidak akan menerima uang apapun. Selama periode perekrutan itu, Real Madrid melakukan 2 upaya, selalu dengan persetujuan sang pemain untuk memperkuat posisi di mana setelah cederanya Carvajal, Lucas Vazquez tetap menjadi satu-satunya spesialis dalam skuad. Memang benar, Valverde telah muncul di posisi itu, tetapi upaya telah dilakukan untuk menemukan solusi agar pemain Uruguay itu tidak meninggalkan lini tengah. Dengan kesepakatan yang sudah ada, langkah selanjutnya adalah mulai menuangkan semuanya ke dalam kontrak yang mengikat secara hukum. Karena Alexander-Arnold berada pada tahap akhir kontraknya dengan Liverpool yang berakhir pada 30 Juni 2025. Marca telah melaporkan pergerakan yang melibatkan pemain internasional Inggris tersebut sejak Arnold memutuskan pada bulan-bulan terakhir tahun 2023 bahwa waktunya di Liverpool telah berakhir. Itu semua bagian dari strategi Real Madrid untuk mengejar pemain yang kontraknya akan segera berakhir. Sesuatu yang mirip dengan apa yang mereka lakukan dengan Davies. Meskipun pemain Kanada itu akhirnya menyerah pada tawaran perpanjangan Bayern yang sangat tinggi. Lebih tinggi dari yang disepakati dengan Madrid. Di Valde bebas, mereka tahu bahwa kepindahan Arnold adalah operasi jangka panjang dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa dia tidak memperbarui kontraknya dengan Liverpool.
Dengan cara apapun, sesuatu yang telah terjadi sejauh ini setelah menolak sejumlah proposal yang diajukan dari Anfield. Sampul pertama muncul pada tanggal 8 Oktober, ketika dilaporkan bahwa Real Madrid sedang memburu Arnold. Pada 17 Oktober, Marca melaporkan bahwa pemain tersebut tidak akan memperbarui kontraknya dengan Liverpool, yang mulai menerima gagasan kehilangan salah satu pemain terpenting mereka. Pada tanggal 13 Desember, Madrid mengajukan dilema, menandatangani atau bertahan dengan apa yang mereka miliki. Cedera yang dialami Militao dan khususnya Carvajal telah memicu perdebatan tentang perlunya bala bantuan musim dingin. Madrid berusaha, meskipun tahu itu mustahil, untuk menghubungi Arnold. Liverpool tidak mengizinkannya pergi. Pada tanggal 28 Desember, Marca melaporkan bahwa keinginan pemain tersebut adalah mengenakan seragam Real Madrid dan bahwa ia bersedia mengambil langkah apapun untuk berakhir di Santiago Bernabeu. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go.